pagi anak-anak sekalian kelas 8. Kali ini pelajaran prakarya kita akan membahas tentang budidaya ternak kesayangan, yaitu di halaman 85 bab 3. Nah, adapun beberapa topik yang harus kita pelajari antara lain itu jenis ternak kesayangan, lalu ada sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan, lalu yang ketiga tahapan budidaya ternak kesayangan, yang terakhir cara mempraktekkan salah satu budidaya ternak kesayangan. Nah, ini beberapa subsidi yang harus nanti anak-anak pahami. Nah, ternak yang ada saat ini itu bermula dari hewan liar pada zaman dahulu ya. Jadi beberapa hewan kemudian dipelihara sebagai bahan baku industri, hewan laboratorium, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Lalu kemudian hewan ternak ini juga dapat berfungsi sebagai hewan peliharaan karena ciri khasnya, keunikan yang dimilikinya, lalu kemudian karena suara yang unik, contoh burung-burung kicauan gitu. Lalu kemudian ada berdasarkan bulu yang halus dan indah. Nah, ini untuk buat pakaian, buat beberapa alat rumah tangga. Kemudian ada perilaku yang lucu. Ini merupakan alasan kenapa seseorang memelihara ternak tersebut. Nah, adapun jenis-jenis ternak kesayangan yang dipelihara itu sangat beragam. Ada yang memelihara ternak karena berdasarkan tadi ya, kelucuan tadi, bentuknya unik, bentuknya lucu, untuk bulunya, tampilannya itu sangat lucu. Nah, berikut contoh-contohnya. Itu ada contoh kelinci hias. Ini merupakan ternak kecil multiguna karena dapat dibudidayakan sebagai ternak penghasil daging atau kulit, dan untuk kepentingan pekerjaan laboratorium juga bisa. Anggora dan rek itu merupakan jenis bangsa kelinci penghasil bulu, berwarna putih dengan wol yang tumbuh panjang. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari, Pak Ari menjelaskan poin-poinnya saja biar tidak lama, serta materi tambahan. Kemarin Pak Ari ada materi tambahan tentang jenis ternak kesayangan, karena di buku paket itu kan dirasa hanya menyebutkan contohnya ya. Jadi kayak menurut Pak Ari itu kurang lengkap. Nah, malah Pak Ari akan membahas itu. Nah, ini jenis-jenis ternak kesayangan. Ada satu kelompok Pisces. Pisces itu ikan hias. Itu merupakan kelompok hewan bertulang belakang yang habitatnya di perairan, bernafas dengan insang. Itu namanya kelompok Pisces atau ikan. Nah, adapun contoh-contoh banyak ya, sekarang juga lagi booming, misalkan ikan koi, ikan cupang, ikan koki, arwana, dan lain sebagainya. Itu salah satu beberapa contoh dari kelompok hewan ternak Pisces atau ikan. Lalu yang kedua ada reptilia. Nah, reptilia ini merupakan kelompok hewan berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Nah, ini reptil. Contohnya apa?
Contohnya, nah ini biasanya kalau komunitas-komunitas reptil itu neko-neko ya, banyak ya, ada yang melihara ular sanca gede gitu, tapi ada yang dari kecil, dari bayinya itu kan imut-imut ya. Kemudian ada iguana, seperti pada di gambar ini ada iguana. Terus ada ya sejenis-jenis ular, itulah banyak. Lalu kemudian kelompok ketiga ada kelompok Aves. Kelompok Aves ini kelompok burung. Dia merupakan kelas tersendiri dalam kingdom Animalia. Kelompok Aves ini merupakan salah satu hewan yang memiliki bulu. Perlu diperhatikan juga bahwa bulu berbeda dengan rambut ya. Di mana Aves ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh hewan yang lainnya. Ini kelompok-kelompok Aves. Itu kelompok-kelompok burung, kicau-kicauan, ada jala, ada murai, lovebird, kenari, dan lain sebagainya. Lalu kelompok yang terakhir, itu kelompok keempat, itu ada kelompok mamalia. Mamalia ini adalah hewan kesayangan yang meliputi kucing, ada kucing Angora, kucing dan lain yang mahal-mahal itu harganya. Lalu ada sejenis anjing dan berbagai jenis yang sangat banyak juga, berbagai ras ya. Nah, itu beberapa jenis contoh hewan kesayangan, kelompok hewan kesayangan. Lalu contoh-contohnya di mana? Contoh-contohnya ada di buku paket yang kemudian Pak Ari rangkum dalam PowerPoint yang tadi. Nah, contoh-contohnya ada apa? Ada kelinci, masuknya mamalia. Lalu kemudian ada hamster, masuknya apa lah, nanti kalian cermati sendiri hamster itu termasuk apa toh, termasuk Aves, Pisces atau mamalia atau reptilia gitu. Burung merpati dan lain sebagainya itu hanya contoh-contoh yang disebutkan di buku paket. Lalu kemudian sekarang kita akan membahas subjudul bagian B, yaitu sarana dan budidaya ternak kesayangan. Nah, yang pertama itu ada bahan-bahan. Secara umum itu pasti pakan ya. Di hewan kalau nggak dikasih makan ya pasti ya lapar, kita aja kalau nggak makan juga lapar. Jadi pakan ini merupakan bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik maupun anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan. Di sini dijelaskan bahwa kebutuhan zat makanan ini harus terpenuhi dari hewan ternak kesayangan tersebut. Karena agar apa? Ya agar proses reproduksinya bagus, perkembangannya bagus, tubuhnya, bentuknya terjaga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kemudian pakan juga diberikan kepada hewan ternak dapat berupa alami maupun buatan. Alami itu banyak ya, kalau alami ya, misalkan ya anak-anak pasti nanti bisa mengidentifikasi sendiri lah. Misalkan untuk yang hewan ternak jenis ikan, jenis Pisces itu yang alami apa, yang kemudian yang buatan apa, jenis burung-burung apa itu yang dari sayur-sayuran, ada yang dari konsentrat tertentu. Nah, itu nanti anak-anak bisa mengidentifikasi sendiri. Lalu sedangkan yang selanjutnya itu ada obat-obatan.
obat-obatan ini juga salah satu bahan, jadi termasuk bahan untuk menghadapi serangan hama maupun penyakit yang mengganggu pertumbuhan maupun perkembangan hewan ternak ya. Sehingga obat-obatan ini sangat diperlukan. Jadi adapun jenisnya juga ada dua, alami dan buatan. Jelas ya, kalau alami itu berasal dari ekstrak tumbuhan yang dirasa mempunyai efek penyembuhan pada hewan, misal lidah buaya, daun pepaya, kemudian daun-daunan lainnya yang dirasa mempunyai zat tertentu yang bisa mengatasi satu penyakit. Lalu kemudian buatan itu pasti berasal dari zat-zat kimia yang bisa mematikan sumber penyakit. Bahan-bahan selanjutnya yaitu ada air. Air mempunyai peranan penting dalam budidaya ternak, apalagi ternak ikan. Itu pasti sangat menjadi yang utama ya, kondisi air, karena media ternaknya kan memang di air. Di luar ikan misalkan ya sangat penting karena untuk minum hewan-hewan tersebut. Jadi kualitas air itu juga sangat penting menentukan juga untuk hewan-hewan tertentu. Lalu kemudian sarananya itu ada, diperlukan wadah. Wadah ini sesuai dengan jenis ternaknya. Jadi ini sangat relatif sekali, tergantung hewannya, tergantung tempatnya juga. Jadi sangat relatif. Namun ini Pak Ari memberikan contoh secara umum, itu ada wadah pakan burung ini. Itu pasti. Lalu kemudian kalau untuk yang jenis-jenis ikan-ikan ya jelas kandangnya itu apa ya, akuarium misalkan atau kolam. Itu bisa. Kalau untuk yang jenis-jenis mamalia yang lain, kambing ya kandang. Itu. Terus tempat pembersih kotoran, ada juga sprayer ini juga untuk membersihkan dan lain sebagainya. Jadi untuk peralatan ini memang sangat relatif, sangat tergantung dari apa hewan yang dipelihara. Nah ini tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin masih ada beberapa anak yang belum mengirimkan, dan masih ada beberapa anak yang menjawabnya hanya ngasal. Misalkan tugasnya adalah melakukan pengamatan budidaya ternak kesayangan di sekitar gitu. Jawabannya tidak ada. Nomor 2, tuliskan alat dan bahan yang digunakan. Tidak ada semua jawabannya. Itu kan guyon nih, jadi tidak serius gitu. Nah harapannya anak-anak ini ya observasi di lingkungan, apalagi atau mungkin kalau ada salah satu anggota keluarganya yang memang memelihara, ya itu mah bagus, mah sangat dekat, jadi bisa langsung wawancara. Cuman 3 pertanyaan yang sangat simpel dan sederhana, dan yang minimal itu akan memberikan pemahaman ya terkait dengan materi ini tadi. Kenapa Pak Ari bilang sangat relatif untuk alat dan bahan, tergantung hewannya. Nah ini kalau anak-anak observasi langsung itu bisa langsung tahu gitu. Pak Ari tadi meneruskan secara umum. Lalu kemudian bagaimana teknik dan tahapannya yang nanti akan kita bahas, itu pun juga salah satu contoh juga. Tidak bisa jadi satu
satu patokan. Salah satu contoh dari sampel satu hewan, oh caranya begini. Nah, kalau anak-anak langsung bertanya atau langsung mengamati pada sumbernya langsung, itu akan lebih real, lebih relate dengan apa yang ada. Kalau yang di buku ya secara umum saja. Nah begitu, jadi untuk tugas-tugasnya silahkan dikerjakan karena ini sangat penting berkaitan dengan bab ini. Nah selanjutnya itu ada tahapan budidaya. Tahapan budidaya itu ada pemeliharaan kandang, pemeliharaan bibit, pemberian pakan, serta pencegahan hama dan penyakit ya, itu ya. Mungkin segitu dulu materi dari Pak Ari. Besok kita sambung-sambung lagi di materi selanjutnya.